Seorang OB muda tampan dipaksa nikahi wanita cantik anak gubernur yang hamil besar demi menutup aibnya. Namun fakta terkuk terungkap. Ternyata Haris baru saja selesai mengepel lantai lobi kantor gubernur ketika seorang staf senior datang dengan wajah panik. "Haris, cepat ikut saya ke ruang rapat utama," katanya dengan suara mendesak. Haris bingung. Tangannya masih memegang pel mop yang basah. Belum sempat bertanya, staf itu menarik lengannya. Dengan langkah tergesa, Haris dibawa masuk ke ruang besar berisi keluarga terpandang. Kursi-kursi mewah penuh dengan tamu wajah-wajah tegang menghiasi ruangan. Di ujung meja panjang duduk Tuan Bima, gubernur yang juga pemilik perusahaan tempat Haris bekerja. Wajahnya muram, alisnya berkerut. Di sampingnya, istrinya menangis lirih, sementara Santi putri tunggal mereka duduk menunduk. Perutnya yang besar tampak jelas di balik gaun longgar berwarna putih gading. Haris merasa seluruh ruangan menatapnya, membuat tubuhnya kaku. Ia menunduk hormat, tidak berani mengangkat wajah. "Haris," suara berat Tuan Bima memecah keheningan. "Malam ini kau harus menikahi anakku." Deg jantung Haris seperti berhenti berdetak. Ia pikir ia salah dengar. Menikah, Pak?" Suaranya tercekat. "Ya." Tatapan Tuan Bima menusuk, penuh tekanan. "Santi harus menikah segera, dan hanya kau yang bisa kami percayai untuk melakukannya." Haris mundur setapak. Wajahnya pucat. "Tapi Pak, saya ini hanya Mana mungkin?" "Cukup," bentak Tuan Bima. "Ini bukan soal siapa kau. Ini soal menyelamatkan nama baik keluarga kami dari aib besar. Media sudah mencium kabar kehamilan Santi. Jika ia melahirkan tanpa suami, skandal ini bisa menghancurkan karier dan kehormatan keluarga kami." Haris tercekat. Ia melirik Santi yang masih menunduk. Matanya sembab, air mata menetes jatuh di gaunnya. Ada kepedihan yang dalam di sana. Seolah ia dipaksa menerima nasib pahit yang tak pernah diinginkan. "Kenapa saya, Pak? Banyak lelaki lain yang lebih pantas." Suara Haris gemetar. Tuan Bima menatapnya tajam. "Justru karena kau orang kecil, sederhana, dan tak punya ambisi. Kami tahu kau jujur, rajin, dan taat beribadah. Kau tidak akan mempermalukan kami. Kau hanya perlu menikah, memberi nama pada bayi itu, selebihnya biarkan kami yang urus." Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Haris. Ia sadar, ia bukan dipilih karena dianggap istimewa, tapi karena dianggap aman dan bisa dikendalikan. Namun, bagaimana ia bisa menolak? Ia butuh pekerjaan itu untuk menafkahi ibunya di kampung. Lagi pula, menolak berarti melawan kehendak seorang gubernur. Di dalam dadanya, Haris berperang. Akalnya berkata ini gila. Namun hatinya yang penuh iman berbisik, mungkin inilah takdir yang Allah gariskan. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Baik, Pak. Jika ini jalan yang harus saya tempuh, saya terima." Seisi ruangan menarik napas lega. Sang ibu gubernur menangis lebih keras, menggenggam tangan Santi. Santi menoleh sekilas pada Haris. Matanya basah, namun ada secercah rasa syukur yang terpantul. Malam itu juga, upacara akad nikah digelar tergesa. Di aula rumah dinas gubernur, dengan saksi para pejabat dan kerabat, Haris duduk di hadapan penghulu. Tangannya gemetar saat menjabat tangan wali. Namun kalimat ijab kabul keluar jelas dari bibirnya. "Sah," seru para saksi. Tepuk tangan kecil terdengar, tapi bukan kebahagiaan yang dirasakan Haris. Hatinya kosong, bingung, dan penuh tanda tanya. Ia kini resmi menjadi suami seorang wanita cantik anak gubernur yang sedang hamil besar. Namun ia tahu, pernikahan ini bukan karena cinta, melainkan untuk menutupi aib keluarga. Di sudut aula, lampu kristal berkilau indah, tapi hati Haris terasa gelap. Malam itu ia resmi melangkah ke dalam kehidupan baru yang penuh rahasia dan beban, tanpa tahu apa yang akan menantinya esok hari. Malam itu, setelah upacara tergesa yang penuh tatapan dingin dan bisikan orang-orang, Haris dan Santi duduk berdampingan di pelaminan. Lampu kristal berkilauan, musik lembut terdengar. Tamu-tamu yang hadir tersenyum pura-pura bahagia. Namun di hati Haris, ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap Santi sekilas. Gadis itu cantik. Benar rambut hitamnya tergerai. Wajahnya ayu dengan riasan tipis. Tetapi rautnya pucat, matanya sembab. Seolah-olah tangisan baru saja berhenti. Di antara ucapan selamat dari tamu, Haris hanya bisa duduk kaku. Perut besar Santi menjadi pusat perhatian. Ia tidak mungkin menolak kenyataan bahwa wanita yang kini sah menjadi istrinya sedang mengandung tapi jelas bukan anaknya. Hati Haris perih.
Tetapi ia menunduk, mencoba menenangkan diri dengan doa dalam hati. Setelah acara usai, mereka dibawa ke kamar pengantin. Kamar itu luas, dengan ranjang berhias bunga mawar dan kain putih bergelantung indah. Tapi suasana romantis itu justru membuat Haris semakin tertekan. Ia berdiri canggung di dekat pintu. Sementara Santi duduk di tepi ranjang, menundukkan kepala. Keheningan panjang tercipta. Hanya terdengar detak jam dinding yang berjalan lambat. Haris ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Bagaimana ia harus memulai? Akhirnya, Santi sendiri yang memecah sunyi. Dengan suara lirih, hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku dipaksa menikah denganmu." Haris menoleh cepat. Matanya melebar. Santi melanjutkan. Suaranya bergetar. "Karena aku sudah hamil, dan semua orang butuh seseorang untuk menutupinya." Haris tercekat. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi mulutnya terkunci. Dadanya sesak. Ia menarik napas panjang, menatap Santi dengan mata yang berusaha tetap tenang. Santi menggenggam tangannya sendiri. Tubuhnya gemetar. "Aku tahu, kau tidak salah. Aku tahu, kau terjebak. Tapi, aku juga korban. Aku tidak punya pilihan." Air mata jatuh membasahi pipinya. Haris melangkah pelan mendekat, lalu duduk di kursi dekat ranjang. Ia tak berani terlalu dekat, tapi tak juga tega membiarkan istrinya menangis sendirian. "Aku mengerti," katanya pelan. "Aku tidak akan memaksa apapun. Aku hanya ingin kau merasa aman." Santi menoleh, menatap Haris dengan mata penuh luka. Ada sedikit kelegaan di sana, tapi juga rasa malu dan hancur. "Aku tidak pantas untukmu. Kau orang baik, Haris. Sementara aku," suaranya terhenti. Tenggorokannya tercekat. Haris menunduk, menatap lantai marmer. Dalam hatinya berkecamuk rasa bingung, marah, sekaligus iba. Ia ingin marah kepada orang-orang yang membuatnya terjebak dalam situasi ini. Tapi ketika melihat Santi, ia tahu wanita itu juga terluka. Malam pertama yang seharusnya diisi dengan senyum dan doa bahagia, justru diwarnai air mata dan pengakuan pahit. Mereka berdua duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Di luar, pesta sudah usai. Tamu-tamu pulang, lampu-lampu gedung mulai dipadamkan. Tapi di kamar itu, dua hati yang baru saja dipersatukan masih terpisah oleh jarak yang tak kasat mata. Haris menutup matanya, berdoa lirih, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika ini jalan yang kau pilihkan, tuntunlah aku menjalaninya dengan ikhlas." Dan malam itu berlalu tanpa kata-kata cinta, tanpa sentuhan mesra. Hanya ada dua manusia yang sama-sama terluka, dipaksa bersatu oleh keadaan, menunggu takdir berikutnya yang entah akan membawa mereka ke arah mana. Beberapa hari setelah pernikahan tergesa itu, rumah gubernur mulai kembali tenang. Wartawan yang sempat berkerumun di pagar mulai berkurang. Namun ketenangan itu tak sama sekali dirasakan oleh Haris maupun Santi. Mereka tinggal satu atap, namun jarak di hati masih begitu lebar. Haris tetap menjalani rutinitasnya sebagai lelaki sederhana, membaca Al-Quran selepas salat, menolong staf rumah tangga, dan bekerja seperti biasa. Sementara Santi lebih banyak mengurung diri di kamar, tenggelam dalam pikiran dan rasa malu yang tak pernah usai. Suatu sore, ketika langit merona jingga, Haris sedang duduk di beranda rumah dinas gubernur, meneguk teh hangat sambil menatap halaman. Pikirannya melayang ke ibunya di kampung, yang pasti terkejut mendengar kabar ia tiba-tiba menikah dengan anak seorang pejabat. Belum sempat ia larut lebih jauh, pintu beranda berderit. Santi berdiri di sana. Wajahnya pucat, rambut tergerai tak teratur. "Haris, boleh aku bicara?" Suaranya lirih, nyaris pecah. Haris menoleh dan mengangguk. "Tentu, duduklah." Santi duduk dengan gelisah. Kedua tangannya saling meremas di atas perut besarnya. Air matanya sudah menunggu di pelupuk mata. Haris menatapnya dengan sabar, meski hatinya ikut berdebar. Ia tahu ada sesuatu yang selama ini dipendam. Dengan suara bergetar, Santi mulai bercerita. "Aku harus jujur padamu. Kau berhak tahu." Ia menunduk, lalu melanjutkan dengan tangis tertahan. "Anak ini bukan hasil dari hubungan cinta. Aku diperkosa, Haris, oleh Alvindo, mantan tunanganku." Haris terdiam, tubuhnya seperti membeku. Nama itu Alvindo ia pernah dengar dari bisik-bisik para staf, seorang pria kaya dan ambisius yang dulunya dekat dengan keluarga gubernur. Haris mengepalkan tangan di atas lututnya. Dadanya panas. Astagfirullah. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Santi terisak semakin keras. "Aku hancur." Setelah itu,
Ia pergi begitu saja. Dia tidak mau bertanggung jawab, malah menuduh aku yang menggoda. Aku hampir gila menanggung semua ini. Haris menatap wajah Santi yang basah oleh air mata. Hatinya berperang antara marah pada Alvindo yang keji, sedih melihat penderitaan Santi, dan bingung harus berbuat apa. Namun dalam hatinya yang paling dalam, tumbuh rasa iba yang tulus. Perlahan, Haris menggeser duduknya lebih dekat. Ia menghela napas panjang, menahan gejolak di dadanya, lalu berkata dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Santi, aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Aku akan menjagamu. Dan aku akan menjaga anakmu. Anggaplah aku ayahnya. Santi menoleh cepat, matanya melebar di balik air mata. Tapi, anak ini bukan darahmu. Kau tidak berkewajiban. Haris menggeleng. Bukan soal darah, Santi. Ini soal tanggung jawab dan keikhlasan. Aku sudah menjadi suamimu. Jika Allah mengizinkan aku berada di sisimu sekarang, maka aku yakin ada hikmah di baliknya. Aku akan menganggap anak ini anakku sendiri. Tangis Santi pecah. Kali ini bukan hanya karena luka, tapi juga karena lega. Ia merunduk, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Kenapa? Kenapa kau begitu baik padaku, Haris? Haris menatap langit yang mulai gelap. Di hatinya ia juga bertanya hal yang sama. Ia sendiri tidak mengerti mengapa bisa begitu kuat mengatakan hal itu. Yang ia tahu, hatinya digerakkan oleh iman, oleh keyakinan bahwa melindungi wanita yang teraniaya adalah jalan yang diridai Allah malam itu. Di beranda sederhana rumah mewah itu, terjalin sebuah ikatan baru. Bukan ikatan cinta yang lahir dari pandangan pertama, tapi ikatan ketulusan dan janji diam-diam bahwa Haris akan menjadi benteng bagi Santi dan bayi yang dikandungnya. Di kejauhan, angin malam berhembus lembut, seakan menjadi saksi bahwa dua hati yang sama-sama terluka mulai belajar saling menguatkan. Belum genap seminggu setelah pernikahan, suasana rumah dinas gubernur berubah seperti medan perang. Sejak pagi buta, puluhan wartawan sudah berbaris di depan pagar besi yang menjulang tinggi. Mikrofon, kamera, dan blitz berkilatan setiap kali ada mobil keluar masuk. Judul-judul koran mulai bertebaran. Pernikahan kilat putri gubernur? Ada apa? Siapa sebenarnya suami misterius Santi? Haris, yang baru saja keluar untuk menunaikan salat subuh di masjid dekat rumah, langsung disorot kamera. Mas, betul Anda suami Santi? Apa benar pernikahan ini karena kecelakaan? Atau aib? Tanya seorang wartawan dengan nada menusuk. Haris hanya menunduk, melangkah cepat melewati kerumunan. Ia bukan tipe orang yang pandai bicara di depan publik, namun cibiran itu menusuk hatinya. Ya Allah, kuatkan aku. Doanya lirih dalam hati. Di dalam rumah, suasana tak kalah mencekam. Tuan Bima, sang gubernur, berjalan mondar-mondir dengan wajah tegang. Kita harus hentikan wartawan itu. Mereka bisa menghancurkan karier politikku. Bentaknya pada para staf. Sementara istrinya sibuk menenangkan Santi yang menangis ketakutan di kamar. Kenapa semua ini harus terjadi, Bu? Kenapa aku dipaksa keluar rumah? Aku malu. Aku takut. Santi terisak. Tangannya memegang perutnya yang semakin besar. Namun tidak ada waktu untuk bersembunyi. Siang itu, keluarga memaksa Haris dan Santi tampil bersama di hadapan media. Dengan dandanan rapi, mereka berdiri di beranda, tersenyum kaku di depan kilatan kamera. Pernikahan kami adalah bukti cinta, ucap Tuan Bima lantang. Meski suaranya bergetar, tidak ada yang perlu diragukan. Santi berusaha tersenyum, meski air matanya hampir jatuh. Haris berdiri di sampingnya. Tubuhnya kaku, tangan dingin. Ia menoleh sekilas ke arah istrinya, lalu spontan meraih tangannya. Sebuah genggaman sederhana, tapi penuh makna. Aku ada di sini bersamamu. Namun wartawan tidak berhenti. Pertanyaan-pertanyaan pedas dilontarkan. Kenapa mendadak? Mengapa Haris, seorang op, bisa menikahi putri gubernur? Apakah ini hanya cara menutupi sesuatu? Bisikan-bisikan pun merebak di media sosial. Foto Haris yang sederhana dibandingkan dengan Santi yang glamor menjadi bahan ejekan. Ada yang menulis, pernikahan Cinderella? Tidak, ini drama politik. Ada pula yang menertawakan. Oh, naik pangkat jadi menantu gubernur. Haris membaca komentar-komentar itu diam dayung malam harinya. Hatinya perih. Tapi ia memilih berwudu, lalu salat tahajud. Dalam sujudnya yang panjang, ia menangis tanpa suara. Ya Allah, aku tidak mencari semua ini. Aku hanya ingin menolong. Jika ini yugianmu, berikan aku kekuatan. Esok paginya, ia bangun lebih awal. Ia membantu menyiapkan sarapan sederhana di dapur. Lalu mengetuk kamar Santi. Aku tahu ini berat,
katanya pelan. Tapi kita harus tetap tegar. Jangan biarkan dunia menghancurkanmu. Aku akan ada di sampingmu. Apapun yang terjadi. Santi menatapnya lama. Matanya sembab namun ada secercah harapan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang benar-benar tulus di sisinya. Bukan sekadar politik atau kepentingan keluarga. Namun, bayang-bayang aib itu belum hilang. Media terus menggali. Lawan politik gubernur mulai memanfaatkan isu ini. Dan nama Alvindo, sosok yang sebenarnya bersalah, pelan-pelan kembali mencuat. Badai yang lebih besar masih menunggu. Dan Haris sadar, doa saja tidak cukup. Ia harus bersiap menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Hari itu suasana rumah dinas gubernur kembali tegang. Setelah seminggu dikepung media, keadaan mulai agak reda. Namun badai baru datang tanpa diduga. Seorang tamu tak diundang muncul dengan penuh percaya diri. Alvindo, mantan tunangan Santi. Penampilannya masih sama. Jas hitam mahal, senyum angkuh, dan tatapan penuh kesombongan. Di sampingnya berdiri seorang pria berbadan tegap, mengenakan kacamata tebal, dan membawa map coklat Agus. Pengacaranya yang terkenal licin dan licik. Kedatangan mereka membuat para staf rumah tangga panik. Haris yang sedang menyapu halaman, langsung menghentikan gerakannya ketika melihat sosok itu. Jantungnya berdegup keras. Inilah orang yang menyebabkan semua luka. Assalamualaikum, ucap Alvindo sinis. Langkahnya mantap, memasuki ruang tamu tanpa diundang. Kami datang untuk menuntut sesuatu yang menjadi hak kami. Santi yang duduk di sofa ruang tengah langsung pucat pasi. Tangannya spontan memegang perut besarnya. Seakan ingin melindungi bayi yang dikandungnya. Pergi, aku tidak mau melihat wajahmu lagi, teriaknya dengan suara bergetar. Agus melangkah maju. Suaranya dingin dan penuh perhitungan. Nyonya Santi, tolong jaga ucapan. Kami datang dengan itikat hukum. Anak yang Anda kandung adalah darah daging Tuan Alvindo. Maka sesuai hukum, kami berhak menuntut hak asuh begitu anak itu lahir. Fitnah, suara Santi pecah. Kau tahu betul apa yang kau lakukan padaku, Alvindo? Kau, suaranya terhenti oleh tangisnya sendiri. Alvindo hanya tertawa pelan, penuh ejekan. Ah, Santi, siapa yang akan percaya? Kau menikah kilat dengan seorang op miskin. Apa itu tidak mencurigakan? Publik lebih mudah percaya padaku daripada padamu. Ucapan itu membuat wajah Haris memerah. Ia maju, berdiri di depan Santi. Tubuhnya menahan agar istrinya tidak semakin terguncang. Cukup! Suaranya lantang. Kau tidak punya hak atas anak ini. Anak ini milikku. Aku yang akan menjaganya. Agus mendengus, lalu membuka mapnya. Kami punya saksi dan dokumen. Jika perlu, kami akan ajukan tes DNA. Publik pasti ingin tahu kebenaran ini. Dan jangan lupa, kasus ini bisa menghancurkan karier ayah mertuamu. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati semua orang di ruangan. Santi gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Haris merasakan dadanya sesak. Tapi ia berdiri tegak, menatap lurus ke arah Alvindo dan Agus. Aku tidak peduli dengan ancaman kalian. Aku suami sah Santi. Dan aku ayah sah anak ini. Kalau kalian ingin melawan, silakan. Tapi ingat, kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Alvindo mendengus meremehkan, lalu berbisik sinis. Kau pikir kau bisa melawan kami, Haris? Kau hanya op yang naik derajat karena belas kasihan. Jangan bermimpi bisa melawan keluarga sekuat kami. Namun Haris tidak gentar. Ia melangkah maju, menatap langsung ke mata Alvindo. Aku mungkin op, aku tidak punya harta, tidak punya nama besar, tapi aku punya iman. Dan aku punya keberanian untuk melindungi istri dan anakku. Itu yang tidak akan pernah bisa kau beli dengan uangmu. Ruangan hening sejenak, bahkan Agus terdiam, terkejut dengan keberanian Haris. Akhirnya, Alvindo menepuk pundak pengacaranya. Baiklah, kita lihat siapa yang menang di pengadilan. Ia berbalik, langkah kakinya menggema dingin di lantai marmer, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Setelah mereka pergi, Santi langsung terisak dan jatuh dalam pelukan Haris. Aku takut, Haris. Aku takut mereka akan merenggut anak ini dariku. Haris memeluknya erat, meski hatinya juga penuh ketakutan. Namun bibirnya berbisik tegas di telinga Santi. Selama aku hidup, tidak akan kubiarkan siapapun menyentuhmu dan anak kita. Percayalah, Allah bersama orang yang benar. Dan malam itu, janji itu terpatri di hati Haris bahwa ia akan berjuang habis-habisan, meski harus menghadapi pengadilan, fitnah media, atau ancaman dari orang-orang berkuasa. Sejak kedatangan Alvindo dan Agus, rumah gubernur terasa seperti kapal yang hampir karam. Setiap orang berjalan dengan wajah tegang. Tuan Bima marah besar. Bukan hanya pada Alvindo,
tapi juga pada keadaan yang bisa meruntuhkan karier politiknya. Kita harus hentikan perkara ini. Jangan sampai-sampai ke meja hijau, desisnya setiap kali rapat keluarga. Namun Haris berbeda. Ia tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan dan kebohongan. Di ruang keluarga yang hening, ia berkata dengan suara mantap, "Kita tidak bisa terus sembunyi. Kita harus berani jujur. Allah bersama orang-orang yang benar." Santi yang duduk di sampingnya gemetar. Air mata jatuh membasahi pipinya. "Tapi, Haris, aku takut. Kalau aku buka mulut, semua orang akan tahu. Nama baik ayahku, kariernya, keluargaku, semua hancur." Haris menatapnya lembut, lalu menggenggam tangannya. "Santi, kebenaran mungkin menyakitkan, tapi hanya dengan itu, kita bisa bebas. Kau tidak salah. Kau korban. Jangan biarkan mereka membungkam suaramu." Ucapan itu menggema di hati Santi. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menempatkan dirinya bukan sebagai aib, melainkan manusia yang layak diperjuangkan. Mereka pun mulai mengumpulkan bukti. Haris teringat pada salah satu staf rumah dinas, yang dulu pernah mendengar ancaman Alvindo ketika mereka masih bertunangan. Dengan hati-hati, Haris menemui staf itu dan memohon kesediaannya bersaksi. Awalnya, ia takut, namun akhirnya, ia menyerahkan sebuah rekaman suara lama percakapan kasar Alvindo yang menuntut Santi untuk menutup mulut tentang kejadian kelam itu. Rekaman itu menjadi senjata penting. Selain itu, catatan medis dari dokter kandungan yang pertama kali memeriksa Santi juga dihadirkan, memperkuat bukti bahwa kehamilan itu memang bukan hasil hubungan sah, melainkan akibat pemaksaan. Hari sidang pertama pun tiba. Gedung pengadilan dipenuhi wartawan. Masyarakat berdesakan ingin tahu kisah Op B jadi menantu gubernur yang kini berubah menjadi drama hukum. Kamera televisi menyorot setiap langkah Santi dan Haris. Di ruang sidang, suasana kaku. Hakim duduk dengan wibawa. Sementara di sisi kanan duduk Agus bersama Alvindo yang tersenyum penuh keangkuhan. Di sisi kiri, Santi duduk gemetar. Sementara Haris menggenggam tangannya erat. Agus memulai dengan suara lantang. "Yang mulia, klien saya, Tuan Alvindo, adalah ayah biologis dari anak yang sedang dikandung. Kami menuntut hak asuh penuh setelah anak ini lahir. Pernikahan kilat dengan Haris hanyalah upaya menutupi aib dan menjatuhkan nama baik klien. Saya..." Bisik-bisik terdengar di ruang sidang. Beberapa orang mengangguk, sebagian lain mencibir. Haris berdiri. Dengan suara tegas ia berkata, "Yang mulia, saya memang Saya memang orang kecil, tapi saya adalah suami sah dari Santi. Anak ini ada dalam lindungan saya. Dan yang lebih penting, Santi adalah korban. Kami punya bukti ancaman dari Alvindo." Hakim menatap tajam. Buktinya, dengan tangan gemetar, Haris menyerahkan rekaman suara. Ruangan hening saat suara Alvindo terdengar jelas dari speaker. "Kau diam, Santi. Kalau kau buka mulut tentang kejadian itu, aku pastikan hidupmu hancur. Tidak ada yang akan percaya padamu." Wajah Alvindo memucat. Sementara Agus buru-buru berdiri, mencoba membantah. Itu bisa saja rekayasa. Namun hakim mengangkat tangan, memintanya duduk. Sorot mata masyarakat kini berbalik. Dari simpati semu pada Alvindo menjadi tatapan curiga. Santi mulai menangis, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia menoleh pada Haris yang masih berdiri tegak di sampingnya. Hatinya berbisik, dia benar. Allah memang bersama orang-orang yang jujur. Sidang masih panjang, bukti-bukti lain akan diperiksa. Tapi hari itu menjadi titik balik. Kebenaran yang selama ini terkubur perlahan mulai terungkap di hadapan publik. Dan Haris tahu pertarungan ini belum berakhir. Tapi ia siap, karena kini ia tidak hanya berjuang sebagai op yang terjebak dalam pernikahan paksa, melainkan sebagai suami dan calon ayah yang akan mempertaruhkan segalanya demi melindungi keluarganya. Hari-hari setelah sidang pertama terasa begitu berat. Media masih berkerumun. Berita tentang Santi dan Haris terus menjadi bahan gosip. Ada yang menyebut Haris pahlawan. Ada pula yang merendahkannya sebagai op beruntung yang numpang hidup dari keluarga gubernur. Namun, di balik segala tekanan itu, Haris tetap menjalani hari-harinya dengan hati yang lapang. Ia tidak membalas hinaan, tidak mencari pembelaan di media, hanya memilih menunjukkan ketulusan lewat sikap. Setiap pagi, ia membantu Santi turun dari kamar ke ruang makan. Perut Santi yang semakin besar membuat langkahnya lambat. Kadang sesak napas. Haris dengan sabar memapah, menyiapkan kursi, bahkan menuangkan air minum untuknya. Saat Santi mengernyit kesakitan, karena perutnya mengeras tiba-tiba, Haris buru-buru duduk di sampingnya, mengusap punggungnya, dan membacakan doa pelindung.
Tenang, Santi. Itu hanya kontraksi palsu. Ucap Haris lembut, sambil menenangkan istrinya dengan suara rendah. Insya Allah, bayi kita sehat. Kata bayi kita, membuat Santi tersentak. Ia menoleh, menatap wajah Haris yang tampak tulus, tanpa sedikit pun keraguan. Air matanya mengalir, bukan karena sakit, melainkan karena hatinya mulai luluh. Suatu malam, ketika Santi kesulitan tidur, Haris duduk di tepi ranjang sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu. Bacaan itu menenangkan, seperti musik yang menyejukkan jiwa. Santi yang tadinya gelisah, akhirnya tertidur dengan damai. Tangannya masih menggenggam jemari Haris. Keesokan paginya, Santi menatapnya lama. "Mengapa kau begitu baik padaku, Haris?" tanyanya dengan suara pelan, penuh rasa ingin tahu. Haris tersenyum hangat, meski matanya terlihat lelah karena kurang tidur. "Karena itu kewajiban seorang suami," jawabnya sederhana. "Dan karena aku percaya, setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih besar." Santi terdiam, hatinya yang rapuh perlahan menemukan kekuatan. Selama ini, ia selalu melihat pernikahan mereka sebagai beban, sebagai penjara yang dipaksakan. Tapi perlahan, kehadiran Haris justru menjadi cahaya. Lelaki sederhana yang dulu diremehkan semua orang, kini menjadi sandaran paling kokoh di saat semua orang lain menjauh. Haris tidak pernah mengeluh, meski dihina, meski dipandang rendah, ia tetap menjaga Santi dengan sepenuh hati. Bahkan, ketika ada wartawan yang memotret dayam-dayam, saat ia menggandeng tangan Santi ke rumah sakit untuk kontrol kandungan, Haris tetap tersenyum. Foto itu justru viral. Banyak orang yang mulai memuji kesetiaannya. Namun bagi Haris, semua itu bukan pencitraan. Ia melakukannya bukan untuk dunia, melainkan karena keyakinan. "Suami adalah pelindung. Selama aku mampu, aku akan menjaga kalian berdua," bisiknya setiap kali menatap perut Santi yang kian besar. Dan malam itu, ketika mereka duduk berdua di beranda, angin sepoi-sepoi berhembus lembut. Santi menatap Haris dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia berani tersenyum tulus. Di dalam hatinya ia berbisik, "Mungkin aku bisa belajar mencintai lelaki ini." Hari itu halaman depan rumah dinas gubernur dipenuhi wartawan, kamera televisi, mikrofon dengan logo stasiun berita, hingga ponsel jurnalis independen mengarah ke satu titik. Panggung kecil dengan meja panjang, kursi, dan deretan mikrofon di atasnya. Bisik-bisik terdengar keras. Spekulasi bertebaran. Publik menunggu penjelasan resmi dari keluarga gubernur tentang pernikahan kilat yang telah menjadi buah bibir di balik panggung. Santi duduk dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, memegang kertas berisi pernyataan yang sudah disiapkan. Perutnya yang besar membuat ia cepat lelah, napasnya berat. Air mata tipis membasahi pipinya. Bukan hanya karena rasa malu, tetapi juga karena takut. Aku tidak sanggup, Haris." Suaranya bergetar. "Bagaimana kalau mereka mencaci maki? Bagaimana kalau semua ini hanya membuatku semakin hancur?" Haris duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Tatapannya lembut tapi penuh keyakinan. "Santi, kau tidak sendirian. Aku ada di sini. Katakanlah kebenaran. Tidak ada yang lebih kuat daripada keberanian seorang korban yang berani bersuara. Dan ingat, Allah bersama kita." Santi menatap mata suaminya. Lama-lama, dari sana, ia menemukan kekuatan yang selama ini hilang. Ia mengangguk perlahan, lalu berdiri dengan Haris memapahnya ke panggung. Lampu kamera menyilaukan mata. Sorak-sorai wartawan terdengar keras. Namun begitu Santi duduk di kursinya, suasana tiba-tiba menjadi hening. Semua menunggu. Dengan suara bergetar, Santi mulai bicara. "Saya tahu, selama ini publik bertanya-tanya tentang pernikahan saya dan Haris. Banyak kabar miring, banyak cibiran. Hari ini, saya memilih untuk tidak lagi bersembunyi." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan air mata jatuh di pipinya. "Saya diperkosa oleh mantan tunangan saya, Alvindo. Dari peristiwa itulah, saya mengandung." Ia lari, menolak bertanggung jawab, bahkan mencoba membungkam saya dengan ancaman. Suaranya pecah, ruangan gaduh, kilatan kamera semakin deras. Namun Santi menegakkan tubuhnya, menatap semua kamera dengan mata berkaca-kaca. "Hari ini saya berdiri bukan sebagai perempuan yang malu, tapi sebagai perempuan yang berani. Saya tidak malu lagi, karena saya didampingi oleh suami yang tulus, Haris. Dia menerima saya apa adanya, dan berjanji menjaga saya serta anak ini." Tangannya meraih genggaman Haris, yang duduk di sampingnya dengan tenang. Momen itu
membuat seluruh ruangan terdiam. Beberapa wartawan bahkan menurunkan kameranya, tertegun oleh ketegasan Santi. Dalam hitungan menit, suasana berubah dari cibiran dan prasangka menjadi simpati dan dukungan. Tagar dukung Santi mulai ramai di media sosial. Banyak yang menulis. Akhirnya ada yang berani bicara. Ada pula yang menyebut Haris sebagai suami sejati yang layak dijadikan contoh. Sementara itu, di kursi belakang, wajah Tuan Bima terlihat pucat. Ia tidak menyangka putrinya benar-benar membuka semua aib di depan publik. Namun ketika melihat bagaimana masyarakat mulai mendukung, ia sadar bahwa kebenaran justru membawa simpati yang lebih besar daripada kebohongan. Santi menutup pernyataannya dengan suara tegas. Saya akan melahirkan anak ini dengan penuh cinta. Dan saya percaya, kebenaran akan selalu menang. Tepuk tangan spontan meledak dari sebagian hadirin. Sebuah momen yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Seorang perempuan yang dulu dianggap aib, kini berdiri sebagai sosok kuat yang didukung banyak orang. Di sampingnya, Haris tersenyum kecil, menunduk penuh syukur. Alhamdulillah, langkah pertama telah kita lalui. Dan sejak hari itu, bukan hanya Haris yang berjuang melindungi, tetapi Santi sendiri mulai berani melawan bayang-bayang masa lalunya. Malam itu rumah dinas gubernur dipenuhi suasana panik. Teriakan kecil terdengar dari kamar Santi. Diikuti langkah-langkah cepat para perawat yang dipanggil, khusus untuk berjaga. Wajah Santi pucat, keringat bercucuran, tangannya menggenggam erat spray putih. Kontraksi datang lebih cepat dari perkiraan, membuatnya meringis kesakitan. Aku tidak kuat, Haris. Tangisnya pecah. Nafasnya terengah. Tubuhnya bergetar menahan rasa sakit yang menusuk perut. Haris yang berdiri di samping ranjang segera meraih tangannya. Jemari Santi yang dingin digenggam erat. Bismillah. Santi, sabar. Ingat Allah. Insya Allah, kau kuat. Aku di sini. Aku tidak akan pergi. Suaranya bergetar, namun matanya penuh keyakinan. Perawat memberi instruksi, Pak. Mohon bantu tenangkan Bu Santi. Bayinya sudah hampir keluar. Malam itu berubah menjadi malam penuh tangis dan doa. Di luar kamar, Ibu Gubernur berulang kali berzikir dengan wajah basah oleh air mata. Sementara Tuan Bima mondar-mandir, wajahnya muram. Namun di dalam kamar, hanya ada suara jeritan Santi, doa yang dipanjatkan Haris, dan instruksi dokter. Beberapa jam kemudian, terdengar tangisan pertama seorang bayi memecah malam. Suara nyaring itu bagaikan cahaya yang menembus kegelapan. Semua orang terdiam sejenak. Lalu air mata bahagia mengalir. Anak laki-laki, sehat dan kuat, kata dokter sambil tersenyum lega. Santi terisak, wajahnya penuh keringat, tetapi senyum samar terukir di bibirnya. Ia menatap bayi mungil yang dibungkus kain putih. Matanya berbinar penuh keajaiban. Haris menerima bayi itu dengan tangan gemetar. Ia menatap wajah mungil yang masih merah, lalu mengangkatnya perlahan. Dengan suara bergetar, Haris mengumandangkan azan di telinga kanan sang bayi. Kalimat-kalimat suci mengalir menembus hati semua orang yang hadir. Namanya Ryan. Ucap Haris lembut setelah selesai. Semoga ia menjadi anak yang saleh, penyejuk hati, dan pembuka pintu surga bagi kita. Air mata Santi jatuh deras. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang. Seakan beban berat yang selama ini menghantui telah terangkat. Ia meraih bayi itu, mendekapnya erat, lalu menatap Haris dengan tatapan yang berbeda, tatapan penuh rasa syukur dan kepercayaan. Terima kasih Haris, kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah menyerah sejak lama, bisiknya dengan suara parau. Haris tersenyum kecil, menyeka keringat di dahi Santi. Ini bukan tentang aku, Santi. Ini tentang kita, dan tentang Ryan, titipan Allah yang harus kita jaga bersama. Tangisan bayi kembali terdengar, membuat semua orang yang hadir larut dalam haru. Malam itu, meski di luar sana dunia masih penuh dengan fitnah, ejekan, dan ancaman dari Alvindo serta Agus, di dalam kamar sederhana itu lahir sebuah kehidupan baru. Ryan bukan hanya bayi kecil, tapi juga simbol kemenangan. Kemenangan atas rasa takut, atas aib yang ingin disembunyikan, atas keputusasaan yang hampir menelan Santi. Dan di sampingnya, Haris berdiri tegak sebagai ayah meski, bukan ayah biologis namun, dengan cinta dan ketulusan yang jauh lebih besar daripada sekadar ikatan darah. Untuk pertama kalinya, Santi benar-benar percaya, kebahagiaan itu mungkin. Meski lahir dari luka yang dalam, hari persidangan itu menjadi salah satu momen paling menegangkan dalam hidup Haris dan Santi. Gedung pengadilan dipenuhi wartawan, aktivis perempuan, mahasiswa,
Bahkan masyarakat yang penasaran dengan kasus yang sudah menjadi isu nasional, kamera televisi menyorot setiap sudut, menunggu keputusan yang akan menentukan masa depan Santi dan bayi kecilnya. Ryan. Alvindo duduk di kursi tergugat dengan wajah pongah, meski sedikit pucat. Jas mahalnya tidak mampu menutupi kegugupan yang mulai muncul. Di sampingnya, Agus, sang pengacara, sibuk membolak-balik berkas, mencari celah untuk bertahan. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Santi duduk dengan tenang, meski wajahnya masih terlihat lelah pasca melahirkan. Ayan dibiarkan di rumah, dalam pengawasan neneknya. Haris duduk di samping Santi, menggenggam tangannya erat, seakan ingin mentransfer keberanian. Sidang dimulai. Agus berdiri, suaranya lantang. Yang mulia, klien saya adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan Santi. Kami menuntut hak asuh penuh, karena jelas Haris bukan ayah kandung. Pernikahan kilat yang dilakukan hanyalah rekayasa untuk menjatuhkan nama baik klien saya. Ruangan bergemuruh, beberapa orang berbisik, sebagian lagi menatap sinis ke arah Alvindo. Hakim mengetuk palu. Tenang, mari kita dengarkan bukti dari pihak penggugat. Agus mencoba menyajikan argumen panjang, namun semua seakan runtuh saat jaksa menghadirkan rekaman suara ancaman Alvindo, saksi-saksi yang mendengar teriakan Santi di malam kejadian, serta hasil visum yang mendukung klaim bahwa Santi adalah korban pemaksaan. Wajah Alvindo berubah pucat pasi. Ia mencoba menyangkal, namun suaranya bergetar. Itu fitnah! Dia yang menggoda saya duluan, teriaknya dengan nada tinggi. Hakim menatapnya tajam. Cukup, bukti-bukti sudah jelas. Tidak ada alasan membenarkan tindakan kriminal yang Anda lakukan. Pengadilan memutuskan, gugatan hak asuh ditolak, dan terdakwa Alvindo dijatuhi hukuman penjara atas kasus pemerkosaan. Suara palu hakim menggema di ruang sidang, menandai akhir pertarungan panjang. Ruangan riuh, beberapa aktivis bersorak, sebagian masyarakat menitikan air mata lega. Wartawan bergegas mengirim kabar. Alvindo terbukti bersalah. Hakim tolak hak asuh. Agus terdiam, wajahnya tertunduk kalah. Ia menutup mapnya, tahu bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Tanpa banyak bicara, ia pamit pada kliennya yang kini akan mendekam di penjara. Santi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras. Namun kali ini bukan tangis ketakutan, melainkan tangis kelegaan. Haris meraih tangannya, menggenggam erat di hadapan semua orang. Kita sudah menang, Santi. Dengan kebenaran, Santi menoleh, menatap suaminya dengan mata penuh syukur. Kalau bukan karena kau, mungkin aku tidak akan berani melangkah sejauh ini. Haris tersenyum kecil. Kebenaran memang butuh keberanian, tapi Allah selalu bersama orang yang teraniaya. Kau hanya perlu percaya Podineya. Di luar pengadilan, sorotan media berubah total. Dulu Santi dicibir sebagai aib keluarga. Kini ia diluwelukan sebagai simbol keberanian. Haris pun dipuji sebagai suami sederhana yang membuktikan bahwa ketulusan lebih kuat daripada status. Hari itu, langit terasa lebih cerah bagi keduanya. Meski jalan hidup masih panjang, satu hal pasti, mereka berhasil melawan beang-beang masa lalu. Alvindo yang dulu merasa berkuasa akhirnya jatuh di hadapan hukum dan kebenaran. Dan di tengah kerumunan yang bertepuk tangan, Haris hanya menunduk lirih, berbisik dalam hati. Alhamdulillah. Engkau telah menepati janjimu, bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah. Hari-hari setelah vonis Alvindo terasa lebih tenang. Rumah yang dulunya penuh ketegangan, kini mulai diwarnai tawa kecil. Meski sederhana, Santi, yang dulu selalu murung dan merasa hidupnya berakhir, kini perlahan menemukan cahaya. Semua itu berawal dari sosok Haris suaminya yang tak pernah lelah menunjukkan ketulusan. Ryan yang mungil sering menangis di malam hari. Santi, yang masih belajar menjadi seorang ibu, sering kewalahan. Namun setiap kali ia terbangun dengan mata sembab dan tubuh lelah, Haris selalu sigap. Ia menggendong bayi itu, menimang dengan sabar sambil melantunkan syalawat. Kadang Ryan tenang dalam pelukan Haris, tertidur lelap di dadanya. Melihat itu, Santi sering tertegun. Lelaki ini bukan ayah kandung, tapi cintanya begitu besar, lebih besar daripada siapapun. Di waktu siang, Haris sering membantu pekerjaan rumah. Sesuatu yang membuat staf rumah tangga bingung. Tuan Haris, ini bukan pekerjaan Anda, kata seorang asisten. Tapi Haris hanya tersenyum. Tidak ada yang hina dari membantu istri dan anak. Justru itu kewajiban suami. Santi yang diam-diam memperhatikan, merasa hatinya bergetar. Dulu ia selalu mengukur cinta dengan hadiah mahal, mobil mewah, atau perhatian berlebihan dari pria kaya.
Tapi ternyata, satu piring nasi yang disiapkan Haris dengan tulus, atau segelas air yang dibawanya ketika Santi haus di tengah malam, terasa jauh lebih berharga. Suatu sore, mereka duduk di teras rumah. Ryan tertidur di gendongan, sementara senja mewarnai langit dengan oranye keemasan. Santi menatap Haris lama. Haris, suaranya pelan. Ya, Haris menoleh. Senyumnya lembut. Mengapa kau tidak pernah marah? Padahal aku membawa banyak beban untukmu. Haris tersenyum kecil, menatap Ryan yang tenang dalam dekapannya. Karena aku tahu, semua ini adalah takdir, dan aku percaya Allah tidak memberi beban di luar kemampuan kita. Kau bukan beban, Santi. Kau amanah, begitu juga anak ini. Kata-kata itu membuat dada Santi sesak. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mengusapnya cepat, malu jika terlihat, namun Haris mendekat, memberikan sapu tangan lusuhnya. Menangislah, kalau itu membuatmu lega. Tapi jangan lupa, di balik tangis ada doa, dan di balik doa selalu ada harapan. Hati Santi luluh. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal cinta, ia merasa benar-benar dimuliakan bukan karena statusnya sebagai putri gubernur, bukan karena kecantikannya, tapi karena dirinya sebagai manusia. Hari demi hari, cinta itu tumbuh. Bukan cinta pandangan pertama yang penuh gairah, tapi cinta dari pengorbanan, doa, dan ketulusan. Santi mulai menghormati Haris lebih dalam. Ia sadar, lelaki sederhana itu jauh lebih mulia daripada semua pria kaya yang pernah singgah di hidupnya. Dan malam itu, sebelum tidur, Santi berbisik pada dirinya sendiri sambil menatap wajah Haris yang tertidur di sofa kamar. Ya Allah, jika dulu aku merasa pernikahan ini adalah kutukan, kini aku sadar, ini adalah anugerahmu yang paling indah tahun-tahun berlalu. Waktu, yang dulu terasa begitu lambat dan penuh luka, kini berubah menjadi lembaran indah penuh syukur. Ryan tumbuh sehat, lincah, dan cerdas. Rambutnya hitam legam, matanya bening, dan senyum polosnya selalu mampu menghapus lelah siapapun yang melihat. Di usia 5 tahun, ia sudah mampu membaca doa-doa pendek dengan lancar. Sesuatu yang membuat Haris bangga setiap kali mendengarnya. Setiap kali pulang kerja, Haris disambut dengan suara nyaring penuh semangat. Ayah! Ryan berlari kecil. Tubuh mungilnya langsung meloncat ke pelukan Haris. Santi yang melihat dari dapur selalu tersenyum. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Anak itu tumbuh bukan hanya dengan tubuh sehat, tapi juga dengan kasih sayang yang melimpah dari seorang ayah yang bukan ayah biologisnya, namun jauh lebih tulus daripada siapapun. Suatu sore, keluarga kecil itu duduk di halaman rumah sederhana yang mereka pilih setelah meninggalkan rumah dinas gubernur. Haris tidak mau selamanya bergantung pada mertua. Dengan kerja keras dan kejujurannya, ia berhasil membuka usaha kecil yang berkembang menjadi toko kelontong modern. Hidup mereka kini mandiri, jauh dari hiruk-pikuk politik dan gosip media. Santi menatap suaminya dengan mata berbinar. Aku tidak pernah menyesal, Haris. Semua luka yang dulu kualami ternyata hanyalah jalan Allah untuk membawaku padamu. Haris menoleh, tersenyum lembut sambil mengusap kepala Ryan yang duduk di pangkuannya. Aku juga tidak pernah menyesal, Santi. Semua cobaan itu mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak lahir dari harta atau status, tapi dari ketulusan dan iman. Ryan menatap keduanya dengan polos. Ayah, ibu, apakah aku boleh jadi seperti ayah ketika besar nanti? Selalu melindungi orang yang lemah? Air mata Santi menetes. Ia meraih anaknya, memeluk erat. Tentu saja, nak. Itu doa ibu setiap hari. Haris ikut memeluk keduanya, merasakan kehangatan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ia teringat masa-masa awal, ketika dirinya hanyalah seorang op yang dipaksa menikah demi menutupi aib. Betapa dunia menertawakan, menghina, bahkan meremehkan. Tapi kini, semua cibiran itu sirna, berganti kekaguman dan doa di masyarakat. Kisah mereka sering diceritakan kembali sebagai inspirasi. Bagaimana seorang lelaki sederhana bisa menjadi pilar kokoh. Bagaimana seorang wanita yang pernah terluka mampu bangkit. Dan bagaimana seorang anak yang lahir dari peristiwa kelam justru menjadi cahaya kebahagiaan. Malam itu, setelah menidurkan Ryan, Haris dan Santi duduk berdua di beranda, memandang bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan. Terima kasih, Haris, bisik Santi, menggenggam tangan suaminya erat. Karena kau, aku belajar arti cinta yang sesungguhnya. Haris menunduk. Bibirnya bergetar melantunkan doa syukur. Bukan karena aku. Santi,
Ini semua karena Allah. Dialah yang mempertemukan kita dalam jalan yang tak pernah kita bayangkan. Dialah yang menumbuhkan cinta ini hingga menjadi cinta yang diberkahi. Dan malam itu, di bawah langit yang luas, cinta mereka berdua terasa abadi, cinta yang lahir dari luka, bertahan dalam ujian, dan tumbuh menjadi cahaya yang akan mereka wariskan pada anak cucu. Seorang OB muda tampan dipaksa nikahi wanita cantik anak gubernur yang hamil besar.